ada 5 pemain Indonesia lakukan sudah berbahaya. Dan gol! Abang Jai! Timnas Indonesia berhasil mengungguli Timnas Vietnam dalam pertandingan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Begini faktanya. Timnas Indonesia berhasil mengungguli Timnas Vietnam dalam pertandingan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hasil ini, tim asuhan Shin Tae-yong hanya perlu 1 kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke putaran ketiga. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024, malam WIB, skuad Garuda berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0. Gol-gol tersebut dicetak oleh Jai Itzes, 9, Ragnar Oratmangoen, 23, dan Ramadan Sananta, 98. Kemenangan ini menjaga harapan Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga dengan posisi mereka saat ini berada di peringkat kedua Grup F dengan 7 poin. Timnas Indonesia berjarak 5 poin dari Timnas Irak yang dipastikan lolos, sementara Vietnam berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Dengan 2 pertandingan tersisa di Grup F melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024, Timnas Indonesia memiliki keuntungan bermain di depan pendukungnya sendiri. Untuk melaju ke putaran ketiga, Indonesia hanya perlu memastikan kemenangan dalam salah satu dari 2 pertandingan tersebut. Jika Indonesia mampu memenangkan salah satu dari 2 laga sisa, total poin yang mereka kumpulkan akan menjadi 10 poin, yang tidak bisa dikejar oleh Vietnam dengan poin maksimal 9. Apabila berhasil melangkah ke putaran ketiga, Timnas Indonesia juga akan otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Oleh karena itu, fokus utama skuad Garuda adalah meraih kemenangan dalam 2 laga sisa ini. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk penampilan Timnas Indonesia tadi malam. Menurut kalian bagaimana penampilan debut Ragnar Oratmangun dan Tom Haye? Apakah kalian sudah puas? Ayo Garuda, raih tiket Piala Dunia 2026. Bravo ST, bravo Erick Thohir, bravo Timnas. Jangan lupa juga 1 kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Selain itu, kemenangan ini mengakhiri rekor buruk Indonesia yang selama 20 tahun tidak pernah menang di kandang Vietnam. Terakhir kali Indonesia menang di Vietnam adalah pada Piala Tiger, Piala AFF, 2004 dengan skor 3-0. Saat itu skuad Garuda yang dilatih oleh Peter White mencetak gol melalui Mauli Lesi, Boas Solosa, dan Ilham Jaya Kesuma. Pendapat Mimin. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam menunjukkan performa yang sangat baik dari skuad Garuda di kancah internasional. Kemenangan dengan skor telak 3-0 di kandang lawan, terutama di stadion yang menjadi tempat yang sulit bagi Indonesia selama 2 dekade, menunjukkan kemajuan signifikan dalam permainan dan mental tim. Kinerja yang baik ini seharusnya menjadi motivasi tambahan bagi Timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya dengan percaya diri. Selain itu, kemenangan ini juga menguatkan peluang Indonesia untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan otomatis memastikan tempat di Piala Asia 2027. Namun, tetap diperlukan konsistensi dan persiapan yang matang untuk pertandingan-pertandingan mendatang. Indonesia harus terus meningkatkan performa dan strategi, serta mempertahankan semangat juang yang ditunjukkan dalam pertandingan melawan Vietnam. Shin Tae-yong puas dengan debut Tom Haye di laga Timnas Indonesia versus Vietnam Jilid 2. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan tanggapan terhadap penampilan Tom Haye saat bermain untuk pertama kalinya bersama tim nasional Indonesia, skuad Garuda, dalam pertandingan melawan Timnas Vietnam di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin mengungkapkan kepuasannya dengan penampilan Haye. Pada laga tersebut,
skuad Garuda berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 atas Vietnam di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. Gol-gol tersebut dicetak oleh Jai Itzes Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta. Tom Haye, yang bermain di posisi gelandang bersama Ragnar Oratmangun, memberikan kontribusi positif dengan memberikan assist pada gol pertama yang dicetak oleh Jai Itzes. Shin mengungkapkan bahwa Haye dimainkan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ivar Jenner yang tengah mengalami sakit. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memberikan pujian tinggi untuk penampilan Haye. Kondisi Ivar Jenner saat ini tidak memungkinkan untuk bermain karena sedang sakit. Oleh karena itu Tom Haye menjadi penggantinya. Tom tampil dengan sangat baik, saya sangat puas dengan penampilannya, kata Shin dalam konferensi pers pasca pertandingan. Selain itu, Shin juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain timnas Indonesia yang telah berjuang keras. Ia menyatakan bahwa pertandingan ini dirasa lebih sulit bagi Vietnam mengingat mereka sebelumnya telah kalah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada tanggal 21 Maret 2024. Saya rasa pertandingan ini lebih sulit bagi Vietnam mengingat situasi yang sedang mereka alami di negara mereka. Kami beruntung hari ini dan para pemain kami bermain dengan sangat baik, ujar Shin, yang sebelumnya pernah menangani timnas Korea Selatan. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia tetap menjaga harapan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, mereka menduduki peringkat kedua di klasemen grup F dengan total 7 poin, tertinggal 5 poin dari Irak yang berada di posisi puncak dan hampir dipastikan lolos. Sementara itu, Vietnam berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan tersisa melawan Timnas Irak dan Timnas Filipina pada bulan Juni 2024, yang kesemuanya akan dimainkan di kandang. Pendapat Mimin mengenai artikel tersebut adalah bahwa Shin Tae-yong, sebagai pelatih Timnas Indonesia, menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap Tom Haye dan seluruh tim atas penampilan mereka dalam pertandingan melawan Timnas Vietnam. Pujian Shin terhadap Haye menunjukkan bahwa pemain tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan, terutama dalam mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemain lain yang tengah sakit. Selain itu, Shin juga mengakui kerja keras seluruh tim dan mengungkapkan optimisme terhadap peluang timnas Indonesia untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Breaking news. Timnas Indonesia resmi lewati ranking FIFA Timnas Malaysia. Setelah Harimau Malaya tumbang dari Oman, Timnas Indonesia telah melampaui ranking FIFA Timnas Malaysia. Kejadian ini terjadi setelah Timnas Malaysia menelan kekalahan 0-2 dari Oman pada matchday keempat grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 26 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pada periode yang sama, sebanyak 17 pertandingan digelar dalam lanjutan matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bermain sebagai tamu melawan Timnas Vietnam pada matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 26 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 3-0. Gol-gol kemenangan yang dicetak oleh pemain yang dilatih oleh Shin Tae-yong tersebut dilesakan oleh Jai Itzes pada menit ke-9, Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta. Kemenangan ini tidak hanya menambah peluang Timnas Indonesia untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tetapi juga meningkatkan ranking FIFA mereka. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 14,67 poin di ranking FIFA. Sebagai hasilnya, Timnas Indonesia naik ke posisi 135 dunia dari sebelumnya berada di peringkat 139 dengan poin 1,102,70. 4 negara yang tergeser oleh Tom Haye dan timnya adalah Kuwait, Lituania, Latvia, dan Nicaragua. Sebelumnya, setelah mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 1-0 pada Kamis, 21 Maret 2024 malam WIB, Timnas Indonesia telah naik 3 peringkat dari posisi 142 ke 139 dunia. Sementara itu, Timnas Malaysia menelan kekalahan 0-2 dari Oman. Gol-gol Oman dilesakan oleh Omar Al-Maliki dan Mohamed Al-Ghafri. Kekalahan ini mengakibatkan penurunan 7,68 poin bagi Malaysia, sehingga total poin mereka di ranking FIFA menjadi 1,096,22.
Dengan penurunan tersebut, Malaysia turun dari peringkat 134 ke 137 dunia. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama, ranking FIFA Timnas Indonesia berada di atas Malaysia. Pengumuman resmi ranking FIFA April 2024 akan diumumkan oleh FIFA pada tanggal 4 April 2024. Pendapat Mimin mengenai perkembangan ini adalah bahwa prestasi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang sangat membanggakan. Mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 3-0 dan naik 4 posisi dalam ranking FIFA menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam permainan dan strategi tim. Di sisi lain, penurunan ranking Timnas Malaysia memberikan indikasi bahwa mereka sedang mengalami tantangan dalam performa mereka. Namun, perlu diingat bahwa perubahan dalam ranking FIFA adalah dinamis dan bisa berubah setiap saat berdasarkan hasil pertandingan terbaru. Kedua tim ini tentunya akan terus berupaya untuk meningkatkan performa mereka dalam pertandingan mendatang untuk memperbaiki atau mempertahankan posisi mereka di ranking FIFA. Hal ini juga menunjukkan persaingan yang semakin ketat di antara negara-negara Asia dalam upaya mencapai Piala Dunia 2026. Menang 3-0, Shin Tae-yong puas Timnas Indonesia hapus kutukan 20 tahun di kandang Timnas Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan apresiasi yang tinggi terhadap dedikasi para pemainnya setelah meraih kemenangan melawan Timnas Vietnam di laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan ini sangat berarti bagi Shin karena berhasil mengakhiri catatan negatif selama 20 tahun di Hanoi. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 3-0 saat bertanding di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi pada Selasa, 26 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. 3 gol kemenangan dicetak oleh Jai Idzes Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta. Kemenangan ini bukan hanya sekedar 3 poin, tetapi juga mengakhiri rentetan hasil negatif Timnas Indonesia di markas Vietnam selama 2 dekade. Shin Tae-yong mengakui kepuasannya atas tercapainya misi tersebut. Sebelum pertandingan, Shin telah menyatakan keinginannya untuk mengakhiri tren negatif melalui konferensi pers. Selama 20 tahun kami tidak pernah menang melawan Vietnam di Hanoi, ungkap Shin setelah laga. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya yakin rekor buruk ini akan berubah dan hari ini kami berhasil membuktikannya, tambah pelatih berusia 53 tahun tersebut. Shin juga menilai bahwa laga ini menjadi lebih berat bagi Vietnam karena sebelumnya mereka juga kalah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 21 Maret 2024. Selain kualitas permainan tim, Shin merasa keberuntungan juga berpihak pada Timnas Indonesia. Bagi Vietnam, ini mungkin menjadi laga yang lebih sulit mengingat situasi yang sedang mereka alami. Kami juga mendapat keberuntungan dan para pemain kami tampil dengan maksimal, jelas Shin. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen grup F dengan 7 poin. Mereka tertinggal 5 poin dari Irak yang hampir dipastikan lolos. Sementara itu, Vietnam menempati posisi ketiga dengan 3 poin. Timnas Indonesia masih memiliki 2 laga tersisa melawan Timnas Irak dan Timnas Filipina pada Juni 2024 yang akan dimainkan di kandang sendiri. Pendapat Mimin. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Vietnam merupakan prestasi yang luar biasa dan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong, sebagai pelatih, telah berhasil memotivasi dan mempersiapkan tim dengan baik untuk mengatasi tantangan di lapangan. Kemenangan ini tidak hanya memberikan kebanggaan bagi para pemain dan staf pelatih, tetapi juga meningkatkan moral dan semangat juang tim serta pendukungnya. Mengakhiri rekor negatif selama 2 dekade di Hanoi menunjukkan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan strategi yang tepat, segala hal yang dianggap mustahil dapat tercapai. Ini adalah momentum yang penting bagi Timnas Indonesia untuk terus membangun dan meningkatkan performa mereka menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tetap menjaga konsistensi dan fokus, peluang untuk melaju ke tahap selanjutnya semakin terbuka lebar. Semoga ini menjadi awal dari era baru kejayaan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Breaking news. Philippe Troussier dan Timnas Vietnam resmi berpisah usai dikalahkan Timnas Indonesia. Philippe Troussier telah resmi meninggalkan posisinya sebagai pelatih Timnas Vietnam. Keputusan ini diambil setelah kesepakatan antara Troussier dan Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF,
pasca pertandingan melawan Timnas Indonesia dalam matchday 4 Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam, TTO247, melaporkan, pelatih Troussier telah mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional Vietnam, pada Selasa, 26 Maret 2024. Artikel tersebut menambahkan bahwa Troussier dan VFF telah sepakat untuk mengakhiri kontraknya setelah kekalahan dari Indonesia. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024, malam WIB, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Vietnam. Kekalahan tersebut memicu rapat darurat antara petinggi VFF dan Troussier di Stadion Mai Dinh. Keduanya setuju untuk mengakhiri kerja sama lebih awal. Troussier sendiri telah direkrut oleh VFF pada awal 2023 sebagai pengganti Park Hang-seo dan seharusnya berkontrak hingga Juli 2026. Dalam kontraknya, Troussier diharapkan dapat membawa timnas Vietnam sejauh mungkin dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun demikian, kekalahan dari Indonesia belum mengakhiri harapan Vietnam untuk melaju ke putaran ketiga. Saat ini, Vietnam telah mengumpulkan 3 poin dari 4 pertandingan, tertinggal 9 poin dari timnas Irak yang berada di puncak klasemen dan 4 poin dari Indonesia di posisi kedua. Hanya 2 tim teratas yang berhak melaju ke putaran ketiga dan mendapatkan tiket ke Piala Asia 2027. Vietnam masih memiliki peluang untuk menggusur Indonesia dengan 2 laga tersisa. Namun, Vietnam harus memastikan timnas Indonesia tidak memenangkan salah satu dari 2 pertandingan terakhir dan mereka sendiri harus meraih 6 poin. Sayangnya, Vietnam akan menghadapi timnas Filipina dan timnas Irak dalam 2 laga terakhir mereka, sementara Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina di kandangnya. Dengan pertimbangan tersebut, peluang Indonesia untuk melaju lebih besar secara realistis. Pendapat Mimin. Keputusan Philippe Troussier untuk meninggalkan posisinya sebagai pelatih timnas Vietnam tampaknya dipengaruhi oleh hasil kurang memuaskan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama setelah kekalahan telak dari timnas Indonesia. Troussier, yang awalnya diharapkan dapat membawa Vietnam lebih jauh dalam kompetisi ini, tampaknya tidak berhasil memenuhi ekspektasi yang ditetapkan oleh VFF. Kekalahan dari Indonesia menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk perubahan atau penyesuaian dalam strategi dan pendekatan tim. Meskipun Troussier memiliki reputasi yang baik sebagai pelatih, hasil lapangan merupakan ukuran utama dari keberhasilan seorang pelatih. Bagi Vietnam, ini adalah momen penting untuk merefleksikan dan mempersiapkan diri untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang. Menghadapi Filipina dan Irak dalam laga-laga terakhir bukanlah tugas yang mudah, tetapi ini adalah kesempatan bagi tim untuk memperbaiki performa dan meraih hasil yang lebih baik. Sementara itu, Indonesia harus memanfaatkan momen ini sebagai motivasi tambahan untuk menjaga performa dan konsistensi mereka dalam sisa kualifikasi. Dengan peluang yang semakin terbuka lebar, ini adalah kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan potensi mereka dan mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen. Profil Jay Itzes, pemilik gol cepat yang buat Vietnam tertekan. Jay Itzes menjadi salah satu pemain kunci bagi timnas Indonesia dalam kemenangan melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut adalah profil lengkap Jay Itzes. Jay Itzes, bek berpostur tinggi 191 cm, menjadi pencetak gol pertama bagi timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Vietnam di Stadion Mai Dinh. Gol tersebut tercipta melalui sundulan yang memanfaatkan umpan sepak pojok dari Tom Haye. Keahlian overlap Jay Itzes, serta instingnya dalam mencari ruang kosong dan kemampuan sundulan yang handal, menunjukkan kualitasnya sebagai pemain Venezia yang berlaga di Serie B Italia. Gol yang dicetak oleh Jay Itzes pada menit ke-9 bukan hanya mengangkat moral timnas Indonesia, tetapi juga menambah tekanan bagi Vietnam dalam sisa pertandingan. Jay Itzes lahir di Mierlo, Belanda, pada tanggal 2 Juni 2000. Meskipun lahir di Belanda, Jay memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Dengan minatnya terhadap sepak bola sejak usia 7 tahun, Jay memulai karir sepak bolanya di klub amatir, SC Brabant di Mierlo. Setelah 1,5 tahun bermain di SC Brabant, Jay bergabung dengan Akademi PSV Eindhoven pada usia 9 tahun dan belajar di sana selama 5 tahun sebelum pindah ke Akademi VVV Venlo dan Helmond Sports pada tahun 2014.
Pada tahun 2016, Jay bergabung dengan FC Eindhoven, klub divisi 2 Belanda, dan bermain untuk tim junior selama 2 tahun sebelum akhirnya promosi ke tim senior. Debut profesional Jay Itzes bersama FC Eindhoven terjadi pada tahun 2018 di Eerste Divisie, Liga Kasta kedua Belanda, saat melawan Top OSS pada 28 April 2018. Setelah 2 musim bersama FC Eindhoven dengan total 57 penampilan, Jay pindah ke Go Ahead Eagles pada tahun 2020 dan bermain di Eredivisie, liga tertinggi sepak bola Belanda, hingga awal musim 2023. Prestasinya menarik perhatian Venezia, klub Serie B Italia, yang kemudian merekrutnya. Di sana, Jay menjadi salah satu pilar lini pertahanan dan berpeluang besar untuk promosi ke Serie A musim depan. Meskipun Jay Itzes telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak Desember 2023, ia belum dapat tampil dalam Piala Asia 2023 karena masalah administrasi. Debut resminya bersama Timnas Indonesia terjadi dalam pertandingan melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 21 Maret. Pendapat Ninin: Jay Itzes adalah contoh dari pemain muda berbakat yang memiliki potensi besar dalam dunia sepak bola internasional. Kemampuannya sebagai bek yang juga mampu mencetak gol menunjukkan fleksibilitas dan keahlian yang langka. Dengan latar belakang kebangsaan ganda dan darah keturunan Indonesia, Jay juga mewakili semangat multikulturalisme dalam sepak bola. Karir Jay yang telah melalui berbagai level kompetisi, mulai dari klub amatir hingga liga top di Belanda dan Italia, menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dan berkembang di berbagai lingkungan sepak bola. Bergabungnya Jay dengan Timnas Indonesia juga memberikan harapan baru bagi persepak bolaan Indonesia untuk bersaing di tingkat internasional dengan pemain berkualitas. Namun, penting bagi Jay Itzes untuk terus meningkatkan performanya dan menghindari cedera agar dapat mempertahankan kontribusinya bagi Timnas Indonesia dan klub-klub yang ia bela. Dengan dukungan yang tepat dari tim pelatih dan manajemen, Jay memiliki potensi untuk menjadi salah satu pemain kunci dalam meraih prestasi bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Indonesia gebuk Vietnam, Erick Thohir ingatkan perjuangan belum usai. Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Timnas Indonesia masih memiliki misi penting setelah berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Hanoi. Kemenangan tersebut membuat posisi Timnas Indonesia semakin kuat di peringkat kedua dengan mengumpulkan 7 poin. Tim asuhan Shin Tae-yong kini unggul 4 poin dari Vietnam. Meskipun Timnas Indonesia sedang dalam performa baik, Erick Thohir mengingatkan agar para pemain tetap rendah hati. Ia berharap Timnas Indonesia dapat tetap fokus pada 2 pertandingan yang akan datang di bulan Juni. Kami harus tetap konsentrasi untuk menghadapi 2 pertandingan berikutnya di bulan Juni demi memastikan lolos ke babak selanjutnya, ujar Erick Thohir dalam pernyataannya. Erick Thohir juga mengapresiasi kinerja Timnas Indonesia yang berhasil meraih kemenangan di kandang Vietnam. Baginya, kemenangan ini setelah 20 tahun menunjukkan adanya kemajuan dalam Timnas Indonesia. Alhamdulillah, kami berhasil memperoleh 3 poin di kandang Vietnam. Kami memberikan apresiasi khusus kepada para pemain yang telah menunjukkan mental dan ketenangan dalam bermain, ungkap Erick Thohir. Ikatan terakhir kami meraih kemenangan di Vietnam adalah saat Piala AFF yang saat itu masih dikenal sebagai Piala Tiger pada tahun 2004. Ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas dan mental bertanding tim, tambahnya. Pendapat Ninin adalah bahwa Erick Thohir sebagai ketua PSSI memberikan arahan yang sangat tepat kepada Timnas Indonesia. Meskipun Timnas telah meraih kemenangan yang signifikan atas Vietnam, tetapi penting bagi para pemain untuk tetap fokus dan tidak merasa puas. Kedua pertandingan yang akan datang di bulan Juni memiliki arti penting untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Apresiasi Erick Thohir terhadap kemajuan Timnas Indonesia juga patut diacungi jempol, karena menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas dan mental bertanding tim dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan komitmen Erick Thohir untuk terus mendorong kemajuan dan prestasi Timnas Indonesia di kancah internasional. Cetak gol, Sananta lebih tajam dari Messi di kualifikasi Piala Dunia. Ramadan Sananta mencatatkan gol ke gawang Vietnam pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada hari Selasa.
Performa Sananta saat ini menunjukkan penampilannya yang lebih impresif dibandingkan dengan Lionel Messi. Gol yang dicetak oleh Sananta merupakan gol ketiga untuk timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut. Meskipun bermain sebagai pemain pengganti, Sananta berhasil berada di posisi yang tepat untuk mengarahkan bola masuk ke gawang lawan yang berjarak terbuka. Sananta kini telah mencetak 4 gol dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia. 3 diantaranya dicetak saat pertandingan melawan Brunei Darussalam dalam 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia. Dengan catatan 4 gol tersebut, Sananta saat ini memiliki statistik gol yang lebih baik dibandingkan Lionel Messi. Meski begitu, Messi baru berhasil mencetak 3 gol dalam kualifikasi Piala Dunia. Prestasi Sananta juga sebanding dengan Mohamed Salah dari Mesir. Salah juga telah mengemas 4 gol saat bermain untuk timnas Mesir dalam upaya meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Gol yang dicetak Sananta ke gawang Vietnam dapat menjadi dorongan moral bagi dirinya untuk membuktikan kepada pelatih Shin Tae-yong bahwa ia pantas mendapatkan kesempatan bermain lebih sering. Hingga saat ini, Sananta belum menjadi pilihan utama bagi Shin Tae-yong sebagai striker utama skuad Garuda. Timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan tersisa dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Jika mampu melaju ke babak ketiga, Sananta akan memiliki peluang lebih besar untuk menambah golnya di kualifikasi Piala Dunia. Saat ini, timnas Indonesia telah mengumpulkan 7 poin dan unggul 4 poin dari Vietnam. Untuk mengamankan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia hanya perlu meraih 1 kemenangan lagi. Jumlah poin yang diperlukan oleh Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya dapat berkurang jika Vietnam gagal memenangkan 2 pertandingan yang tersisa. Pendapat Mimin adalah bahwa Ramadan Sananta telah menunjukkan performa yang mengesankan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk timnas Indonesia. Dengan 4 gol yang berhasil ia ciptakan, Sananta menunjukkan potensinya sebagai pemain yang dapat diandalkan. Meskipun dibandingkan dengan bintang-bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi dan Mohamed Salah, prestasi Sananta saat ini patut diapresiasi. Kemampuan Sananta untuk mencetak gol, terutama dalam pertandingan penting, menunjukkan bahwa ia memiliki insting gol yang tajam dan kemampuan untuk berkontribusi secara signifikan bagi timnya. Dorongan moral dari gol-gol yang ia ciptakan bisa menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di masa depan. Selain itu, performa timnas Indonesia secara keseluruhan juga menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dengan mengumpulkan 7 poin dan unggul atas Vietnam. Ini menunjukkan bahwa ada potensi bagi tim untuk melaju lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia dan mencapai prestasi yang lebih baik di kancah internasional. Striker Utrecht belak-belakan klaim dikontak PSSI untuk naturalisasi. Penyerang FC Utrecht, Ula Romeni, mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi secara terbuka dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengenai kemungkinan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pernyataan ini disampaikan oleh Ulater H.A. Romeni dalam sebuah episode podcast Voetbal Primeur pada hari Senin, 25 Maret. Dalam percakapan dengan editor-in-chief Voetbal Primeur, Denie van Laar, Romeni mengkonfirmasi bahwa ia telah berkomunikasi dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Demikian yang dikutip dari Voetbal Primeur. Meski begitu, pemain berusia 23 tahun ini masih berada dalam tahap pertimbangan serius sebelum memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun Romeni telah bermain dalam 9 pertandingan bersama timnas junior Belanda, ia belum membuat keputusan final. Ia masih memiliki impian untuk bermain bagi timnas Belanda, namun ia juga mempertimbangkan serius tawaran untuk bermain di timnas Indonesia. Keberadaan Ula Romeni sebagai seorang penyerang dapat menjadi solusi yang tepat bagi kebutuhan timnas Indonesia yang saat ini mengalami kekurangan pemain berkualitas di posisi tersebut. Sebagai informasi tambahan, Ula Romeni memiliki darah keturunan Indonesia melalui jalur neneknya. Ia sebelumnya pernah memperkuat tim NEC Belanda dari tahun 2017 hingga 2022. Selama musim 2020 hingga 2021, Romeni dipinjamkan ke Willem II. Pada musim 2022 hingga 2023, ia bergabung dengan Emmen sebelum akhirnya berpindah ke FC Utrecht di Eredivisie. Selama karirnya di timnas, Romeni telah membela berbagai level timnas Belanda, termasuk U15, U18, U19, dan U20. Pendapat Mimin.
Mengenai situasi ini adalah bahwa keputusan Ula Romeni untuk mempertimbangkan naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia adalah hal yang menarik dan berpotensi memberikan keuntungan bagi sepak bola Indonesia. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya sebagai penyerang, Romeni bisa menjadi aset berharga yang dapat meningkatkan performa dan kualitas timnas Indonesia, khususnya di posisi penyerang.